ini memang mungkin tadi Prof juga bilang bahwa ini kalau secara landscape atau mungkin SOP sudah ada, barang-barang sudah bagus juga. Terus kemudian peralatan sudah canggih. Terus kurangnya apa sebetulnya Prof? Sehingga ini kok terus-terusan bahwa mulai dari bahkan Kominfo ini kan sebetulnya acuan kita ya, apalagi kalau sampai perbankan juga sampai jebol kan berarti juga repot juga. Jadi dari mungkin masyarakat yang nggak ngerti tentang dunia IT sebetulnya terkait dengan awareness-nya kita cukup berhati-hati. Kalau di masyarakat kan terkait dengan undangannya APK itu, COD, ya, macam-macam lah. Istri udah kena tadi. Asli kena. Tadi pagi. Oke. Kenanya Case-nya gimana tuh? Dia dapat WhatsApp. Pak, ini ada WhatsApp dari pajak. Dia bilang gitu. Gue pikir WhatsApp biasa. Terus udah berapa menit kemudian, setengah jam, udah aku klik. Emang apaan? Itu APK. Alah, ilaha illallah. Oke. PDF tapi bentuknya. APK. Dia tahu langsung dia APK. Oke, sebetulnya sudah tahu ini APK. Iya, cuman dia klik kan pajak. Ngerti kan? Oh iya. Klik. Tapi poinnya kira-kira gini deh. Ini mindset cara berpikir ya, tolong dikoreksi saya. Bapak Adi. Profesor. Enggak beneran. Aku tuh jadi ini bukan masalah end usernya sebetulnya, lebih ke masalah si pimpinan. Karena kebetulan pimpinan kita kan kebanyakan bukan orang IT ya. Pimpinan di atas itu bukan orang IT. Cara berpikirnya nggak beda jauh sama yang di rakyat nih. Yang jadi masalah cara berpikirnya kira-kira gini. Dia melihat peralatan komputer, IT dan sebagainya itu kayak lemari es aja. Jadi ini ada barang, ini ada masalah, dia harus beli barang, colokin listrik, masalah selesai. Dia kagak tahu yang namanya komputer itu bukan colokin listrik masalah selesai ya. Kalau komputer listrik itu colokin listrik, harus diprogram, harus dikonfigurasi, harus di-set. Nah, itunya kagak tahu dia. Jadi nggak tahu bahwa barang kosongan ini nggak bisa dipakai apa adanya. Nah itu butuh manusia yang ngeset, harus manusia yang monitor. Jadi komputer dia nggak tahu bahwa komputer itu blow on. Dia pikir komputer itu pinter banget gitu. Akibatnya karena salah mindset. Selama ini yang namanya pedagang ngomongnya komputer itu pinter, AI itu pinter, segala macam pinter, nggak perlu orang. Dia pikir nggak perlu orang, itu jadi fatal dan selesai. Dan itu kejadian berkali-kali saya ketemu sama bintang 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya kayak gitu berpikirnya gitu. No, saya sudah beli alat sekian belas miliar, kok nggak ada yang jalan ya? Ya gimana mau jalan Pak? 3 tahun yang lalu saya tes anak buah lu cuma 2 yang lulus dari 100 orang. Nah, terus gimana? Nanti balik ke SDM ya. Kita juga di kampus ITTS ini. Masuk. Kita kasih free ya. Kita harus semangat. Kita kasih free di opencourse.itts.ac.id. Sudah tahu ada berapa orang di situ hari ini? 17.000. Salah. Berapa? 20.000. 20.000. Iya. Yang lulus cybersecurity ada berapa? 20-an mungkin. 22. Oke. Ya. Berarti sekian persen dong. 0,1% ya. Oke. Yang lulus dapat nilai, saya nulisnya yang nilainya di atas 90. Oke. Cuman kalau itu jadi tinggal 5 orang. 5 orang. Ya. Jadi akhirnya ya pokoknya lulus di atas 60 dah. Itu 22 orang. Kalau kita selaku akademisi nih, Pak, Ya. Di aspek yang luar kita mengamati sebetulnya apa yang bisa kita dorong ke pemerintah supaya ini nggak kejadian lagi. Apakah memang kita memperbaiki SDM yang ada untuk Gen Z ini? Genset. Atau mereka para pimpinan ini seharusnya turun. Sebenarnya bisa jawab yang bisa jawab orang yang biasa ngerjain proyek. Oke. Kalau saya sih bagusnya Mas Dimas. Bagusnya kampus tuh ngangon hacker aja Mas. Ngangon hacker. Jadi ya anak-anak yang emang ada potensi gitu ya, misalkan dia minimal suka ngoding lah, suka ngoding, suka ngoprek gitu. Ya udah kita fasilitasin, tapi yang perlu ditekankan sebenarnya nggak dari sisi teknisnya aja,
Itu dari sisi etisnya. Gitu. Jadi etisnya bagus, ya otomatis dia nanti akan jadi whitehead lah. Jadi ini aliran ngamon hacker. Oke. Karena hacker itu memang sudah punya gen yang baik di dalamnya, ya, tinggal diarahkan supaya lurus. Nah, itu satu hal. Dari sisi pemerintahnya atau perusahaannya segala macam, yang perlu adalah ngerubah apa ya, mungkin prosedur buat rekrutmen, prosedur waktu ngoperasiin apa menggunakan CSDM supaya betul-betul merekrut SDM yang baik, bener hacker-hacker yang sudah diluruskan ini. Tapi saya potong, Pak. Ya. Kalau di pemerintahan itu kan kalau kita lihat CPNS nih ya. Nah, iya itu masalahnya. Makanya aku ngomong kayak gitu supaya tolong dirubahlah proses CPNS-nya. Kalau enggak lu bakal kayak gini terus. Oke, bahkan mungkin yang S1 coding nggak bisa. Nggak bisa. Atau mungkin hubungan dengan Linux juga nggak bisa. Jadi gini maksudnya. Oke. Kalau mau ngetes, memang ada materi testing CPNS tuh, yang urusan Pancasila apa segala macam. Nah, cuman untuk urusan yang makhluk-makhluk kayak gini, kita harus Pancasila plus dong. Nah, konsekuensi dengan plus, honornya juga plus dong. Ya udah, mau nggak pemerintah merubah pola HRD-nya seperti ini? Gitu. Kalau ini bisa dirubah, BSN, ketua BSN nggak usah protes di Detikcom seperti hari ini, nyalahin kampus. Nyalahin kampus nggak punya SDM yang bagus. Iya, padahal kampus bikin SDM-nya. Cuman sistem rekrutmennya sama sistem operasi SDM-nya yang salah di sana gitu. Enak banget dia nyalain orang. Berarti Bapak Ibu yang di BKN mungkin soalnya cukup dirubah ya. Gitu. Jadi untuk meng-hire teman-teman SDM yang memang qualified gitu ya di bidangnya supaya tempat orang-orang yang ditaruh di bidang-bidang tertentu ini lebih oke ya. Tapi Prof ini penyakitnya itu Maka anak-anak ini kalau udah jago nggak mau ke negeri, Emang? pasti ke swasta lari gitu. Iya. Itu penyakitnya nggak tahu sih ya. Nah itu bukan penyakit. Apa? Itu kenyataan. Itu realistis saja ya. Realitanya seperti itu. Nah sekarang gimana caranya supaya si pemerintah bisa ngikutin realita, jangan hidup di dunia mimpi. Digedein berarti. Iya maksudnya gue itu tadi supaya si BKN manajemen HRD-nya ya jangan pakai ininya payroll-nya. Tapi nanti gede satu gede semua. Iya. Ya tinggal diatur di ininya ya anggarannya aja. Orang judi online bisa 300 triliun, anggota dewan ya ini bisa lah. Gitu ya. Iya. Ini kita masih bicara sebetulnya basic dasar ya. Artinya kita belum bicara artificial intelligence, belum bicara macam-macam ya. Itu lebih gede lagi gitu. Lebih ngeri lagi ya. Enggak ngeri ya. Cuma gede aja. Tapi kan kita teman-teman yang pintar di IT ini kan mungkin kurang dihargai ya di Indonesia. Dihargain sih. Murah Di swasta. Oh, swasta. Lalu mau ke Indonesia ya? Ya gimana dong? Kan ada swasta, ada yang negeri. Oke, swasta milik asing. Swasta asing. Iya. Ya, Garuda tidak adanya, dompetnya di Amerika. Oh, iya. No problem. Yang penting Garuda udah Atau kita bikin CTF jilid 2 ini. Oh iya, wajib perlu. Perlu ya. Habis itu kita bikin paper jurnal Q1. Oke. Oh iya. Kapan? Biar teman-teman yang anak-anak SMP SMA pada nonton, siapa tahu. Sekalian nonton kan? Ya, Boleh? siap. Sekalian itu Mas kalau for paper jadi. Oke. Kalau paper ya. Kalau bisa. Iya. Keren. Habis ini lu sekolah ke Arab. Balik lagi ke sini nih, belum selesai nih. Oh, belum selesai ya? Lanjut. Belum selesai. Oke. Jadi akhir dari ceritanya si PDS ya sementara ini harus kita apain? Harus kita lihat-lihat dulu. Padahal kan sebenarnya orang-orang di sana orang pintar ya. Dan ini sudah berapa kali? Ini saya kebayangnya kalau ini baru imigrasi yang baru mau naik. Tapi gimana kalau data Semua radar atau data apa atau mungkin internet sabun radar? Kira-kira gimana ini? Pesawat akan berjatuhan, dana dikuras habis, kita
melongo nih atau bagaimana nih? Solusinya kita gimana nih? Cukup lama menjawabnya ya. Cukup lama. Cukup lama ya. Nggak, aku nunggu dia sebenarnya. Atau kita merenung atau kita bikin roadshow aja, bagaimana? Jadi, sorry. Ya. Pak Amlan ini punya buku Insiden Cyber. Boleh cerita? Ya. Isinya apa aja? Jadi ada buku, Oke, pegangan,